Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatan wassalamun ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawana. Akhir-akhir ini kita digemparkan oleh sebuah video viral, yaitu terkait dengan adzan yang dimana hayya 'alas shalah diganti sebagai diganti lafalnya menjadi hayya 'alal jihad atau ajakan untuk berjihad. Banyak ulama atau para pakar yang telah mengomentari, ya, namun maksud kali ini saya tidak akan berkomentar yang lebih dalam karena sudah banyak yang berkomentar. Hanya saja kita akan mengajak mengkaji ulang, ya, apa sih itu adzan, ya, bagaimana korelasi akhir-akhir ini kok diganti hayya 'alas shalah itu sebagai lafalnya diganti menjadi hayya 'alal jihad. Adzan itu sendiri secara bahasa, sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Ibanatul Ahkam, ya, dalam babul adzan di sana dikatakan ma huwal adzan. Adzan lughatan al-i'lam. Yang namanya adzan secara bahasa adalah pemberitahuan. Pemberitahuan apapun yaitu adzan, gitu ya. Itu kalau hanya secara etimologi aja, ya, hanya sekedar secara bahasa. Tapi maksud di sini adalah adzan yang secara syarak, ya. Adzan syara'an, ya, al-i'lam bidukhuli waqtis shalah au qurbihi li fajrin bidzikrin mahsusin. Yang namanya adzan secara istilah atau terminologinya adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat atau kedekatan dengan waktu fajar, ya, dengan lafal-lafal tertentu. Pertama, fungsi daripada adzan berarti kalau melihat daripada definisi tersebut, al-i'lam bidukhuli waqtis shalah. Begitu waktu sholat itu tiba, ya, seorang muadzin itu mengumandangkan adzan. Maka dari itu syarat daripada muadzin ada dua. Yang pertama adalah beragama Islam, yang kemudian yang kedua adalah tahu akan waktu sholat. Jadi waktu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dan seterusnya, itu batas-batasannya itu apa saja, ya, mulai dari mana saja, kapan masuknya, seorang muadzin itu harus tahu. Jadi itulah yang jadi syarat pokok muadzin, supaya adzannya itu tidak sembarangan, ya. Nanti jam 11 malam di adzani, ya, kalau di kampung kita itu nanti wah bahaya, masjidnya nggak muat, ya, masalahnya menjadi rame, ya. Jam 12 malam itu waktu sholat apa? Ya memang sih masih waktu sholat isya, ya kan? Tapi biasanya yang namanya pemberitahuan masuknya waktu itu kan di awal waktu. Kalau tengah malam kan itu biasanya waktu untuk istirahat. Jadi nanti pada komplain masyarakat itu berbondong-bondong ke masjid, ya, sapa sing adzan, ya, sing adzan ya Kang Jumino misalnya. Lho napa adzan saiki? Kang Jumino nyauri, ya iya, adzan tengah bengi sampean malah pada teka. Bahasa adzan begitu masuk waktunya sholat sampean ora pada gelem teka, ora pada gelem jamaah. Ini kan keliru. Maka dari itu ya harus tahu waktu sholat, ya, batasan-batasan waktunya sebagai seorang muadzin itu, ya. Itu pemberitahuan akan masuknya waktu sholat. Pemberitahuan bahwasanya waktu sholat itu tiba, gitulah. Ini itu juga mengandung ajakan sholat untuk berjamaah, ya. Jadi sholat atau adzan itu sebenarnya, ya, khusus untuk sholat fardu, ya, sholat fardu yang 5 waktu itu. Baik sholat fardunya itu dikerjakan secara ada, ya, atau qadha atau sholatul faitah
atau sholat jamak qashar itu tetap disunahkan untuk mengumandangkan adzan. Tetap disunahkan selagi itu sholatnya merupakan sholat fardu, gitu ya. Jadi berarti ini kan ada fungsi yang kedua, yaitu ajakan untuk melakukan sholat berjamaah. Artinya ketika adzan itu dikumandangkan tidak awal waktu, berarti kan itu bukan pemberitahuan masuknya waktu sholat, tapi berupa ajakan melakukan sholat berjamaah. Sedangkan ketika adanya di awal waktu, selain daripada itu memberitahukan bahwasanya waktu sholat telah tiba, juga ajakan berjamaah. Ini khusus untuk sholat-sholat fardu. Lantas bagaimana ketika sholat sunnah, dan di sana itu memang disyariatkan untuk berjamaah seperti sholat tarawih dan sholat-sholat sunnah yang lain, sholat Idul Fitri, Idul Adha, itu gimana? Apakah perlu ada ajakan untuk berjamaah dengan adzan atau iqamah? Tidak, ya, karena sekali lagi adzan dan iqamah itu khusus untuk sholat fardu. Nah, ketika untuk sholat sunnah yang dimasyru' atau disyariatkan untuk berjamaah, cukup sebagai pakai lafal penggantinya. Bagaimana penggantinya? As-sholata jami'ah, gitu ya. Itu pakai lafal as-sholata jami'ah. Itu loh fungsi-fungsi daripada adzan. Atau adzan itu dikumandangkan untuk menunjukkan bahwasanya waktu itu sudah dekat dengan fajar. Artinya apa? Ini selain daripada untuk membangunkan orang supaya bangun pagi dan siap-siap sholat subuh, itu juga difungsikan bagi orang-orang yang berkehendak untuk berpuasa di esok harinya. Ini hampir fajar, terus kemudian diadzani, ya. Ini untuk menunjukkan bahwasanya waktu sudah mendekati fajar supaya yang hendak berpuasa segera melakukan sahur dan persiapan lainnya, ya. Sehingga dikatakan ada adzan awal, ada adzan sani. Adzan awal itu untuk membangunkan orang tidur. Adzan sani itu adzan yang sholat fardu, ya, ajakan melakukan sholat fardu. Ini memang disunahkan. Walaupun mungkin di sebagian masyarakat kita di Indonesia itu adzannya cuma satu kali, ya. Yang au qurbihi li fajrin itu jarang dipraktekkan. Tapi andaikan mau dipraktekkan, ya boleh-boleh saja. Cuma harus diberitahukan pula kepada masyarakat kalau masjid ini, misalkan kampung ini adzannya mau dua. Yang pertama untuk membangunkan orang tidur atau orang yang hendak berpuasa. Yang kedua itu berupa masuknya waktu subuh, gitu ya. Loh, tapi nyatanya yang diadzani itu kan tidak cuma adzan, tidak cuma sholat tok. Ya, seperti bayi baru lahir itu diadzani, ya. Mayit ketika dikubur itu juga diadzani. Orang ketika mau perjalanan jauh itu juga diadzani, ya. Singkat saja, bagaimana ketika adzan itu digunakan untuk selain sholat? Itu boleh-boleh saja. Bagaimana dijelaskan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, sana dikatakan terkadang, ya, adzan itu juga diperintahkan ketika seorang sedang kesusahan, ya, orang galau, ya, daripada stres mending diperdengarkan suara adzan. Itu boleh, ya. Orang yang terkena musibah kebakaran itu juga diadzani, ya. Kena musibah kebakaran atau angin yang kencang, gitu ya, intinya musibah. Yang kemudian orang yang sedang tidak bisa menahan amarah, ya, ini juga perlu diadzani. Nah, wong kok emosian bae, ngamukan bae, kok diadzani bae, ya. Diadzani. Bayi yang baru lahir diadzani kuping kanan, diiqomati kuping kiri. Begitu pula ketika meninggal di alam kubur, hendak dikubur, ya, itu juga perlu diadzani. Ini ulama-ulama Syafi'iyah ini mempraktekkan begitu. Di masyarakat kita, karena kita itu Syafi'iyah, juga mempraktekkan begitu. Jadi kalau mengadzani orang yang mati hendak dikubur, itu dalilnya adalah kias kemana? Sebab orang yang baru lahir aja itu diperintahkan untuk diadzani. Jadi ini ada unsur tabarukan, ya, tabarukan. Ketika baru lahir diperdengarkan suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, supaya apa? Bayi itu mendengar suara
pertama kali hidup di dunia itu adalah lafal tauhid, biar keimanannya kelak itu menjadi kuat gitu ya, pondasi imannya itu kuat. Nah, itu semuanya dijelaskan di dalam Tuhfatul kitab fikih, dalam kitab Tuhfatul Muhtaj jelaskan pula ya. Atau orang yang kesurupan jin diadzani aja, tidak masalah gitu. Orang yang hendak melakukan perjalanan seperti haji, umroh, ya tentu saja perjalanan-perjalanan yang baik, perjalanan-perjalanan yang dalam bentuknya taat, minimal bukan untuk maksiat lah. Itu juga disunahkan menurut kalangan ulama-ulama Syafi'iyah ya. Ya, ketika perjalanannya untuk ngerampok, untuk perjalanan maksiat, ke diskotik dan lain sebagainya, itu jangan diadani toh. Itu namanya zalim ya. Yaitu. Lantas bagaimana kaitannya dengan hayya 'alal jihad? Hayya 'alal jihad, ayo jihad intinya ya. Oke, jihad itu memang sebuah ajaran Islam ya. Jihad itu merupakan ajaran Islam. Rasulullah juga pernah sering menyerukan jihad ya. Tapi jihad di masa Rasulullah itu jelas yang dilawan adalah orang-orang kafir ya. Antara musuh dan saudara, musuh dan teman ya, itu jelas. Misalkan Kanjeng Nabi Muhammad itu kan jelas beragama Islam, sedangkan Rasulullah berperang melawan Abu Jahal dan lain sebagainya, jelas musuh itu adalah benar-benar orang kafir. Nah, ketika hayya 'alal jihad itu diserukan atau dikumandangkan sekarang ini, ya harus diperjelas dulu ya. Jihad melawan siapa? Ya, musuhnya harus ada dulu. Nah, karena itu harus kontekstual ya. Itu tidak sembarang waktu itu ada ajakan jihad gitu melawan orang-orang, siapa yang hendak dilawan. Harus kontekstual. Kalau zaman Rasulullah memang ya mudah, tapi akhir-akhir ini tidak semudah pada zaman Rasulullah. Artinya musuh itu tidak jelas ya. Kadang-kadang yang dimusuhi adalah orang Islam. Ini bahayanya ya. Presidennya Muslim, kan, polisinya Muslim, TNI-nya Muslim. Perang berarti sesama Muslim, jihad sesama Muslim. Nah, itu yang bukan ajaran Islam. Saya kira hayya 'alal jihad yang dikumandangkan oleh sebagian orang mungkin hanya sekedar mencari sensasi ya, karena tidak jelas musuhnya siapa, jihad melawan siapa itu tidak jelas ya. Karena ajakan jihad itu ya memang perlu dalam Islam. Syekh Hasyim Asy'ari juga pernah mengadakan resolusi jihad gitu ya. Tapi kan harus jelas melawan orang-orang Belanda, orang-orang kafir gitu ya. Kita itu siapa yang hendak dilawan. Oleh sebab itu saya ingin Indonesia ini merupakan Indonesia yang teruslah damai ya, yang insya Allah sebagaimana yang diyakini oleh Al-Mahfurullah Simbah Kiai Haji Maimun Zubair dulu pernah mengatakan, yakin hakul yakin Indonesia itu nanti akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, saya kira tidak perlu menanggapi banyak hal karena sudah banyak ulama-ulama yang fakar ya, yang telah menanggapi hal ini. Silakan Anda tanggapi dengan bijak dan usahakan NKRI itu memang harga mati harus diperjuangkan, persatuan dan kesatuan ya. PBNU ya. P berarti Pancasila, B berarti Bhinneka Tunggal Ika, U berarti Undang-Undang Dasar 45 ya. N berarti NKRI, PBNU gitu intinya, sebagaimana pesan Al-Mahfurullah. Al-afu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.